Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk kuliah kali ini, saya akan membahas salah satu bab dari buku uh, Western Perspective in Art History dari Klein Bauer, dari bab yang berjudul faktor-faktor penentu dalam penelitian sejarah seni. Faktor penentu yang berkaitan dengan sejarah seni itu tentunya adalah pelaku itu sendiri, yaitu sejarawan seninya. Jadi sejarawan seni dalam proses kerjanya dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu. Jadi dalam hal ini adalah aktor atau dalang dari penulis sejarah seni adalah sejarawan seni. Aktor sejarawan seni sebagai suatu individu itu dibentuk, diwarnai atau tersusun oleh berbagai faktor penentu. Karena ia bekerja dengan berbagai aspirasi, berbagai prakonsepsi, praduga-praduga, di mana ia diarahkan oleh zamannya, karena ia bagian dari gelombang sejarah. Visi sudut pandangnya atas seni berubah dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, asumsi yang kita bangun adalah alam pikiran modern. Alam pikiran modern itu suatu alam pikiran yang berpijak pada suatu sikap bahwa kenyataan atau fenomena alam itu dibuat petanya oleh individu, dan apabila peta itu berkesesuaian dengan kenyataan-kenyataan alam, maka itu adalah kebenaran itu sendiri. Artinya kebenaran ilmiah yang dianggap objektif, empiris, dan berpijak pada fakta-fakta. Tetapi dalam alam modern ada prakonsepsi yang mengalami perubahan-perubahan, terutama dalam ilmu humaniora. Apabila pada prinsip modernis yang menekankan pada sendi-sendi objektivitas dan empirisisme dalam menetapkan peta, artinya seorang itu harus mengobservasi, mengolah fakta-fakta, kemudian mengklasifikasikannya, lalu disusun dalam suatu susunan tertentu berdasarkan konsepsi tertentu, maka itulah hal yang disebut faktual. Itu berlangsung dari semenjak munculnya empirisisme abad 18 Eropa yang kemudian mendasari ilmu pengetahuan ilmiah modern. Tapi pada periode pasca Perang Dunia Kedua tahun 1960-an di Barat, ada paradigma baru yang berkembang, di mana alam pikiran atau semangat zaman itu berubah. Yang disebut pasca modernisme, di mana unsur subjektif itu dianggap lebih menentukan makna dari data-data atau fakta-fakta, bahwa kenyataan itu adalah suatu konstruksi yang sifatnya tidak apa adanya,
Sedangkan pendekatan ilmiah modern sebelumnya itu melihat bagaimana fakta-fakta itu dibangun oleh ilmuwan, dan paradigmanya adalah paradigma merepresentasikan kenyataan empiris menjadi bangunan sejarah atau bangunan kenyataan, sedangkan yang satu lebih kepada konstruksi itu berbeda. Tapi ini hanya satu penjelasan ya yang sifatnya nanti bisa kita lihat berikutnya. Kemudian selain sejarawan, satu faktor penentu terkuat dalam penelitian sejarah seni adalah konsepsi tentang sejarah seni itu sendiri. Konsepsi itu harus memiliki semacam kesadaran historis dalam berpikir, berbicara, dan menulis. Singkatnya, sejarah seni itu dibentuk oleh filsafat sejarah. Jadi konsepsi tentang sejarah itu berkenaan dengan filsafat tentang sejarah. Seperti saya kemukakan pada awal kuliah, bahwa pengetahuan itu bisa kita bedakan, ada pengetahuan indrawi, ada pengetahuan ilmiah, ada pengetahuan filosofis, dan ada pengetahuan wahyu, di mana itu berjenjang. Jadi pengetahuan ilmiah itu untuk mampu merangkai fakta-fakta menjadi bermakna, dia harus bersandar, berpijak pada filsafat sejarah. Filsafat sejarah itu suatu konsepsi yang memberi pemanaan tentang waktu dan juga sekuensi sejarah. Itu nanti kita lihat. Tapi sementara itu sejarah seni dibentuk oleh filsafat sejarah. Jadi dengan kata lain oleh pemahaman tentang, pertama, pembagian umum tentang sejarah. Jadi sejarah itu berkenaan dengan rangkaian diakronik, rangkaian peristiwa-peristiwa yang meruang dan mewaktu. Jadi tentunya ya dibagi-bagi dalam periode-periode. Kemudian oleh karena itu pembagian umum tentang sejarah, hakikat periodisasi sejarah, kemudian yang ketiga adalah penyebab-penyebab perubahan sejarah. Hal ini menentukan bagaimana sejarawan seni menyusun, menggolongkan, dan menafsir karya seni. Seluruh data yang diamati dan dikumpulkan mengacu pada teori sejarah. Jadi tentu di sini teori sejarah itu sangat sentral posisinya. Berikutnya kita coba melihat tentang teori sejarah yang dominan dalam penulisan sejarah. Jadi sebelum itu, tentu di sini Kleinbauer itu menekankan suatu pernyataan bahwa sejarawan seni hendaknya memperlakukan karya seni sebagai dokumen historis. Ini penekanan yang penting digarisbawahi. Tentu ada pertimbangannya. Yang kalau di sini dia memberi ilustrasi bahwa pandangan tentang keunikan estetik ekstrim adalah non-historis. Ia kesimpulan bukan penjelasan.
Sementara sejarawan seni bertugas menjelaskan dibanding menyimpulkan. Jadi yang ditunjuk oleh Kleinbauer adalah suatu pandangan filsafat tentang seni seperti Benedetto Croce yang menyatakan bahwa seni itu semata-mata fenomena estetik, keindahan, sehingga dia seringkali tidak available bagi sejarah. Tapi itu hal yang lain ya, untuk yang disebut non-historis tadi itu. Sekarang kita masuk pada filsafat sejarah yang menjadi landasan bagi penulisan, penyusunan, dan penafsiran sejarah seni. Aspek terpenting filsafat sejarah adalah konsepsi tentang waktu dan perubahannya. Untuk membentuk makna dan tata susunan pada jumlah besar karya seni, untuk memberi bentuk masif, dan untuk membuka pengetahuan dan pemahaman seni. Pertama-tama, seorang sejarawan seni harus menyusun dan menggolongkan seni sesuai dengan waktu ya, kronologi, dan sektor geografis. Nah, jadi artinya ini adalah cara-cara ya untuk melakukan klasifikasi atau tempat ya. Lebih lanjut, sejarah seni tertarik pada periode waktu dan sekuensnya dibanding satu periode terisolasi. Jadi periode waktu itu berurutan, jadi punya tahap-tahap, sekuens perubahan. Itulah susunan kesejarahan, bukan suatu periode terisolasi, sehingga bisa diperbandingkan apakah suatu periode itu mengalami masa keemasan atau masa krisis, turun. Jadi turun naiknya suatu kenyataan sejarah itu juga menjadi minat dan juga salah satu hal yang penting dalam sejarah seni. Jadi untuk menentukan jatuh bangunnya suatu kecenderungan. Dalam sejarah seni ada suatu bentuk kesepakatan, misalnya khusus di Barat ya, bahwa sejarah seni di Barat secara umum dibagi dalam 4 era, 4 kurun waktu atau 4 periode. Pertama era antik atau era kuno, kedua abad pertengahan, ketiga Renaissance, dan keempat periode modern. Ini adalah pembabakan ataupun periodisasi atau pembabakan era yang sifatnya umum dan menjadi kesepakatan umum ya. Sehingga dalam buku-buku sejarah Barat secara umum itu ada era antik yang umumnya dikaitkan dengan masa-masa periode-periode Yunani kuno dan juga Romawi kuno. Lalu masuk abad pertengahan pada abad kelima sampai abad 14. Lalu masa Renaissance dari abad 14 sampai 16. Lalu atau 17. Periode modern itu kira-kira kalau dalam seni dari akhir abad 19 ya sampai sekarang periode modern. Meskipun periode itu bisa kadang-kadang agak mundur atau agak lebih maju. Masing-masing dibagi dalam sub-sub bagian yang lebih pendek. Bagi kepentingan komunikasi dan klarifikasi, penting bagi sejarawan untuk menyepakati satu istilah pada periode sejarah. Artinya periodisasi yang umum tadi itu
secara ilmiah dalam komunitas ilmu sejarah seni menjadi kesepakatan di Barat. Sementara untuk penulisan penyusunan sejarah seni non-Barat atau kadang-kadang di Indonesia itu seringkali atau kadang-kadang mengikuti pola-pola pembabakan seperti itu. Hanya saja masa-masa antik, masa abad pertengahan, Renaissance dan modern itu berbeda ruang dan waktunya untuk kasus-kasus tertentu. Tentu mestinya jika ilmu sejarah seni sudah berkembang lebih jauh, itu kita membangun suatu tatanan periodisasi yang lebih sesuai dengan fakta-fakta, kenyataan-kenyataan sejarah kita tentunya ya. Tapi itu hal yang lain. Jadi tadi saya singgung bahwa aspek terpenting peristiwa sejarah adalah konsepsi tentang hakikat waktu dan perubahannya. Dan tadi contoh bagaimana sejarah memang lebih tertarik kepada periodisasi beserta sekuensnya sebagai suatu rangkaian peristiwa-peristiwa yang menyejarah, bukan suatu periode yang terisolasi dari yang lain. Jadi tugasnya justru untuk menyusun, mengkonstruksi suatu fakta-fakta, data-data kesejarahan dalam satu rangkaian periodisasi. Di faktor pembentuk penelitian sejarah seni yang penting adalah problem perubahan gaya historis. Jadi tadi periodisasi dan sekuensnya dan juga berbagai kesepakatan yang mestinya dimiliki oleh komunitas sejarawan seni supaya bentuk ataupun konstruksi sejarah itu relatif stabil, tidak kemana-mana. Lalu yang berikutnya adalah penelitian sejarah seni juga terfokus pada problem perubahan gaya historis dalam seni tentunya ya. Nah, untuk menyusun, untuk mengklasifikasi, untuk menulis seperti itu dan juga berkenaan dengan konsepsi tentang hakikat waktu dalam sejarah seni modern, konsepsi itu didominasi oleh konsep evolusi. Sekali lagi, konsep tentang hakikat waktu dan perubahannya dalam sejarah modern, tidak hanya sejarah seni ya, sejarah modern pada umumnya, itu berpijak pada landasan teori evolusi. Evolusi adalah teori yang dominan dalam peradaban modern, terutama muncul pada awal dan pertengahan abad 19. Kita tentu mendengar tentang nama-nama Darwin atau Marx atau yang lain-lainnya berkenaan dengan teori evolusi ini. Tapi filsafat ini pada dasarnya suatu filsafat yang kuno, yang berasal dari tradisi Yunani kuno, yaitu Aristoteles, yang pada abad 19 kemudian dikonsep lebih lanjut oleh Herbert Spencer dan Charles Darwin. Menurut filsafat Aristoteles tentang alam dan kebudayaan, makhluk hidup digolongkan dalam genera dan spesies, disusun secara berturut-turut dari yang sederhana hingga paling kompleks. Evolusi adalah proses teleologis itu bertujuan ya. Proses teleologis dalam waktu mengarah pada satu dan hanya satu tujuan utama yang pasti, yaitu menuju ke kompleksitas.
Jadi konotasi seni dan budaya berkembang dari yang sederhana ke bentuk kompleks itu adalah suatu teori evolusi Aristotelian, kemudian dominan di masa abad pertengahan Eropa, masa Renaissance, kemudian juga dikembangkan lebih luas pada abad-abad 18 dan 19. Bahkan tidak hanya sejarah, kenyataan hidup oleh alam pikiran modern yang cenderung tidak mau tunduk pada makna-makna yang diberikan melalui agama atau religi dan lebih berpijak pada fakta-fakta empiris, itu menemukan bahwa lahirnya alam semesta yang kemudian tumbuh berkembang dari sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Kemudian di tengah alam semesta itu pada sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu terjadi ledakan juga yang berupa awan gas yang lalu membentuk awan gas itu membentuk benda-benda padat, kemudian tersusun tata surya yang terdiri matahari sebagai pusatnya dan juga berbagai planet-planet yang kemudian menjadi satu sistem tata surya, dan bumi salah satu planet yang kemudian mengalami evolusi kosmis, evolusi geologis, evolusi biologis dari semenjak 4,5 miliar tahun yang lalu hingga tumbuhnya atau lahirnya manusia Homo sapiens pada ujung dari 4,5 miliar. Itu sifatnya evolusioner dan menjadi penjelas bagi kehadiran makhluk hidup ataupun alam semesta ini. Oleh karena itu, teori evolusi ini seringkali diidentikan dengan ilmu modern yang sekuler, yang cenderung anti agama, dan terjadi perseteruan antara teori evolusi dengan prinsip-prinsip keagamaan. Tapi itu hal yang lain ya. Hanya saya singgung aja sambil lalu. Tapi yang jelas teori evolusi ini oleh para ilmuwan diklaim didasari oleh fakta-fakta data-data dari fosil-fosil yang mengeras yang bisa diidentifikasi dari waktu-waktu yang lampau. Dalam ilmu sejarah, selain Darwin dan Herbert Spencer, lalu terutama Hegel. Hegel itu seorang filosof Jerman dari akhir abad 18 dan awal abad 19 yang sangat berpengaruh pada sejarah seni. Karena pandangannya itu. Berikutnya ini tulisan Kleinbauer itu membahas sejumlah tokoh-tokoh, nama-nama sejarawan seni Eropa, perspektif sejarawan seni Eropa yang menerapkan teori evolusi dalam sejarah seni. Tentunya ini bisa kalian baca, tapi memang penekanan ini memang cerita bagaimana teori evolusi itu diterjemahkan dalam suatu disiplin sejarah. Jadi misalnya di sini disinggung nama Darwin. Darwin lebih lanjut dari
Aristoteles dengan mengenalkan faktor waktu pada sekuens bentuk. Bagi Darwin, relasi antara bentuk dan satu spesies dengan yang lain adalah temporal. Untuk Aristoteles, relasi itu bersifat abadi. Karena Darwin menekankan pada faktor seleksi alam dalam eksistensi suatu organisme yang lebih unggul, dia survive atau sintas, kemudian melanjutkan keturunannya, dan dalam tempo atau waktu yang lain bisa jadi akan mengalami perubahan ataupun evolusi yang lain lagi. Nah, setelah ini Darwin kita ketahui seorang sarjana dalam biologi atau ilmu hayati, tetapi teori evolusinya itu kemudian menjadi panduan bagi kosmologi modern dan menjadi acuan atau referensi dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk juga ilmu sejarah seni. Di sini sejumlah ahli ataupun tradisi sejarah seni modern Barat itu disinggung, dari Gottfried Semper, kemudian Alois Riegel, lalu pada ahli-ahli lain seperti Józef Strijkowski dari Wina, kemudian juga yang juga terkenal itu adalah Hegel, Winkelmann, Hegel, dan seterusnya.